apa kabar? Senang sekali bisa bertemu Anda lagi. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah pendekatan yang sangat sistematis untuk mengajarkan keterampilan menulis, khususnya bagi pembelajar BIPA. Coba deh, bayangkan ini sebagai sebuah proyek konstruksi, kita bukan cuma sekedar merangkai kalimat, tapi benar-benar membangun sebuah gagasan utuh, dari fondasi sampai ke atapnya. Oke, udah siap untuk jadi arsitek gagasan? Mari kita mulai! Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu konsep dasar yang penting banget buat kita pahami. Jadi, ada dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi ada belajar untuk menulis. Nah, ini semua tentang teknisnya, tata bahasa, ejaan, konvensi penulisan. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah penting, ada menulis untuk belajar. Disinilah menurut saya keajaibannya terjadi. Tulisan itu menjadi alat untuk berpikir, menjadi cara kita menyusun pengetahuan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar pembelajar bisa jadi penulis yang kompeten. Pertanyaannya sekarang, gimana cara menyeimbangkan keduanya di dalam kelas? Jawabannya ada pada cetak biru kita, yaitu model yang disebut Writer's Workshop. Ini bukan sekedar metode kaku loh, tapi lebih ke sebuah kerangka kerja pedagogis yang sangat fleksibel. Kerangka ini mengakui bahwa menulis itu ya sebuah proses yang kreatif sekaligus reflektif. Inilah fondasi untuk seluruh proyek konstruksi kita. Nah, sama seperti proyek konstruksi di dunia nyata, model ini punya 6 tahapan yang sangat jelas dan logis. Kita mulai dari meletakkan fondasi dengan perencanaan. Lalu kita dirikan kerangkanya lewat penyusunan draft. Setelah itu, kita konsultasi dengan arsitek lain melalui konferensi, lalu perkuat strukturnya di tahap revisi, poles detailnya saat penyuntingan, dan terakhir peresmian besar-besaran, publikasi. Yuk kita lihat satu persatu. Semua bangunan yang hebat pasti dimulai dari fondasi yang kokoh kan? Nah, dalam menulis, fondasi itu adalah perencanaan. Ini adalah fase arsitektural yang paling krusial. Disinilah cetak biru gagasan kita dirancang jauh sebelum satu kata pun dituliskan. Prosesnya pun sistematis. Kita bisa mulai dengan curah gagasan terpandu untuk mengeluarkan semua ide mentah yang ada di kepala. Lalu, ide-ide yang tadinya mungkin berantakan itu kita tata dengan peta pikiran atau mind map. Terakhir, kita bangun kerangkanya, sebuah outline formal yang akan jadi tulang punggung dari seluruh tulisan kita. Dan inti dari tahap ini terangkum dengan sangat indah dalam kutipan ini. Pembelajar itu bukan cuma jadi penulis, tapi mereka diposisikan sebagai seorang arsitek gagasan. Mereka merancang, memetakan hubungan antar ide, dan membangun cetak biru yang solid sebelum mulai membangun tulisannya. Oke, cetak biru sudah di tangan. Sekarang waktunya mulai membangun. Kita masuk ke tahap penyusunan draft. Di sini, lupakan dulu soal kesempurnaan. Tujuannya cuma satu. Tuangkan semua ide ke atas kertas. Ini momen di mana prinsip menulis untuk belajar benar-benar berperan. Biarkan gagasan mengalir sebebas-bebasnya. Di kelas gimana caranya? Ada 2 alat yang ampuh banget. Pertama, kita bisa adakan sesi menulis draft pertama dengan fokus murni pada pengembangan ide. Jangan pedulikan dulu salah-salah kecil. Kedua, ada yang namanya menulis bebas atau free writing. Ini seperti palu godam untuk menghancurkan writer's block. Pokoknya, tulis terus apapun yang terlintas, biarkan idenya menemukan jalannya sendiri. Sekarang, struktur kasar bangunan kita sudah berdiri, waktunya kita panggil konsultan. Inilah tahap konferensi. Ini adalah jantung dari proses kolaboratif. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk berdiskusi. Gimana ya caranya supaya struktur ini bisa lebih kuat lagi? Fokusnya ke sana. Konferensi ini ada 2 bentuk utama. Pertama, antara guru dan siswa. Di sini, pengajar berperan sebagai mentor, memberikan umpan balik yang terarah. Lalu yang kedua, ada ulasan teman sebaya atau peer review. Ini adalah arena di mana pembelajar belajar membeli dan, yang sama pentingnya, menerima kritik yang membangun dari teman-temannya. Setelah dapat masukan dari para konsultan, saatnya kembali bekerja. Kita masuk ke tahap revisi. Ingat ya, revisi ini bukan sekedar mengecat ulang dinding. Ini lebih mirip merombak struktur. Kita lihat lagi gambaran besarnya dan bertanya, apakah fondasinya sudah pas? Apa ada dinding yang perlu digeser biar lebih logis? Jadi, poin pentingnya, revisi itu fokus pada hal-hal makro. Pertama, memperkuat ide utama, pilar-pilar bangunan kita. Kedua, menata ulang paragraf, memastikan alurnya logis dari satu ruangan ke ruangan lain. Dan ketiga, menyempurnakan gaya bahasa. Ini ibarat memilih material fasad yang paling efektif dan menarik. Kalau struktur besarnya sudah kokoh, barulah kita beralih ke sentuhan akhir,
yaitu penyuntingan atau editing. Fokus kita sekarang bergeser drastis dari yang makro ke yang mikro. Ini adalah proses memoles setiap detail kecil sampai semuanya sempurna. Di sini, kita bertindak sebagai inspektur kualitas. Setiap mur dan baut, tata bahasa, ejaan, tanda baca, semuanya harus kita periksa. Bagi pembelajar BIPA, ini sangat krusial. Salah satu alat bantu yang bagus adalah daftar periksa atau editing checklist. Ini bisa jadi jaring pengaman untuk memastikan bangunan kita nggak cuma kokoh, tapi juga rapi dan sesuai standar. Dan akhirnya, kita sampai di puncak dari proyek konstruksi kita, publikasi. Ini adalah momen peresmian, saatnya bangunan gagasan yang sudah kita rancang dan poles dengan susah payah, akhirnya kita perlihatkan kepada dunia. Adanya audiens yang nyata, entah itu cuma teman sekelas, pembaca blog, atau komunitas sekolah, itu memberikan tujuan yang sangat kuat. Tulisan bukan lagi sekedar tugas, tapi jadi sebuah tindakan komunikasi yang bermakna. Dan percayalah, saat karya mereka dilihat dan didengar, pembelajar akan merasakan kebanggaan yang luar biasa. Tentu saja, pendekatan ini nggak bisa satu untuk semua. Kuncinya adalah penyesuaian. Kita harus menyesuaikan aktivitas dengan tingkat kemahiran pembelajar. Inilah gunanya scaffolding, atau dalam bahasa Indonesianya, perancah. Kita berikan dukungan yang tepat, yang nantinya secara bertahap, kita kurangi seiring mereka makin mahir. Nah, untuk tingkat pemula, kita fokusnya ke fondasi. Tujuannya simpel, membangun keterampilan dasar dan, yang paling penting, kepercayaan diri. Perancahnya di sini kita pasang sangat kokoh. Panduannya harus super jelas di setiap langkah, supaya mereka nggak merasa terbebani. Aktivitasnya pun seperti blok-blok bangunan dasar. Misalnya, menyalin teks untuk melatih pengenalan pola kalimat, melengkapi cerita rumpang untuk membangun kosakata, dikte untuk mengasah hubungan antara pendengaran dan tulisan, lalu menulis kalimat deskriptif yang terpandu. Semua ini sangat esensial. Begitu fondasi kuat, kita mulai membangun ke atas. Di tingkat menengah, perancahnya kita kurangi sedikit demi sedikit. Fokusnya sekarang bergeser ke bagaimana membangun paragraf dan menghubungkannya satu sama lain. Menciptakan teks yang lebih panjang dan punya alur yang jelas. Istilah kerennya, kohesi dan koherensi. Aktivitasnya juga naik level. Menulis surat tidak resmi misalnya. Melatih mereka berekspresi secara personal. Menulis paragraf deskriptif yang lebih kaya menantang mereka untuk melukis dengan kata-kata. Menyusun laporan sederhana juga melatih mereka mengorganisir informasi secara logis. Dan di tingkat mahir, hampir semua perancah sudah kita lepas. Pembelajar sekarang sudah seperti arsitek mandiri. Tujuannya bukan lagi cuma membangun rumah, tapi membangun gedung pencakar langit. Teks yang kompleks, analitis, dan benar-benar berfungsi di dunia nyata, baik itu untuk keperluan akademik maupun profesional. Tugas-tugasnya pun mencerminkan tantangan di dunia nyata. Mereka belajar membangun argumen yang kokoh dalam esai, mereka menyusun CV untuk membangun citra profesional mereka belajar menyaring informasi yang kompleks menjadi sebuah ringkasan yang padat. Bahkan mereka menganalisis cetak biru penulis lain lewat analisis sastra. Ini persiapan final mereka. Jadi, setelah melihat seluruh proses konstruksi ini dari awal sampai akhir, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Mengajarkan menulis itu bukan cuma soal menghasilkan teks yang benar secara tata bahasa. Pertanyaan yang lebih besar adalah, bagaimana kita bisa memberdayakan setiap pembelajar untuk menemukan suaranya sendiri dan menggunakan tulisan sebagai alat berpikir mereka yang paling ampuh? Sebuah pertanyaan reflektif untuk kita bawa pulang.